Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Saiful dalam berita terkini Maluku Utara di channel MKTV Online edisi hari ini Jumat 5 November 2020. Di bawah kepemimpinan Bupati Hendra Tates, banyak tertoreh tinta emas di bidang pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, mulai dari renovasi sekolah hingga pembangunan sekolah baru. Bahkan bukan hanya itu saja, Dinas Pendidikan juga mengutamakan pendidikan yang baik bagi siswa-siswi dengan memberikan internet masuk di sekolah-sekolah. Dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Sula beranjak berubah di era kepemimpinan Bupati Kepulauan Sula Hendra Tates. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan mutu pendidikan bagi para siswa-siswi yang menoreh prestasi baru-baru ini. Bukan hanya itu, Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula mulai merenovasi sekolah yang sudah tak layak digunakan dan membangun sekolah-sekolah yang baru. Hal ini disampaikan oleh Ishak Umamit, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Saat ini sudah ada sekolah yang direhab dan dibangun baru. Terkait dengan dana transfer atau dana alokasi khusus APBN murni di 2020 ini kami mendapat anggaran untuk TK ada 6, yaitu rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang, rehabilitasi rusak TK, rehabilitasi sedang ruang kelas TK negeri ada 6, rehabilitasi ruang kelas dan tingkat kerusakan sedang SD ada 11, 2 rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan berat SD ada 6, rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang, rehabilitasi ruang kelas perpustakaan itu ada 1, dengan total seluruhnya untuk SD itu semuanya 43, sedangkan SD SMP-nya itu sekitar 32, itu semuanya dilaksanakan tahap 1 sudah selesai, dan untuk SMP dengan tingkat kerusakan seperti ruang kelas pertukaran, rumah dinas guru, sanitasi dan lain sebagainya sudah tahap 1 sudah selesai, dan sekarang sudah berada per tahap 2 dengan tingkat kondisi yang ada itu PAUD SD reguler, afirmasi SMP reguler dan SMP afirmasi itu sudah terlaksana dengan baik. Dan ada lupa. Kalau untuk 2020 saja sudah kita rehab dan bangun baru dengan tingkat kerusakan dan pembangunan baru, ruang kelas baru dan lain sebagainya sekitar 84 sekolah. 16 sampai dengan saat ini totalnya kurang lebih sekitar 500 total ruangan yang kami bangun. Terkait dengan tenaga guru yang sudah sertifikasi, yang sampai kemarin kami sudah menangani untuk pencairan triwulan 3 tahap 1, dan karena ini dana transfer, semua sudah menerima dengan baik. Untuk sekitar 390 guru yang menerima sertifikasi sudah, tundangan jatil juga kemarin sudah beberapa karena semua adalah PMK Menteri Keuangan, sehingga kami hanya melaksanakan pencairan sesuai dengan beberapa jumlah atau beberapa jumlah guru yang datang kita proses. Terkait dengan tenaga kekurangan guru juga sebenarnya namanya pemerataan itu secara nasional, karena daerah-daerah terpencil juga tidak terisi dengan guru, sehingga kebijakan Bupati kemarin kita mengangkat guru daerah atau honor daerah dan guru kontrak ini melalui seleksi, dan alhamdulillah di tahun 2019 kami membutuhkan 600 guru Honda itu sudah terbayar selesai, dan 2020 untuk pembayaran tahap 1 600 guru Honda dengan 360 kontrak semua sudah terbayar, sekarang mau memproses pembayaran berikutnya, sehingga inilah yang mengisi kekosongan di tempat-tempat daerah terpencil dalam kekurangan tenaga guru, dan alhamdulillah sangat bagus. Bahkan mereka lebih betah di daerah terpencil, dan kemarin saya berkunjung dan memastikan mereka menerima insentif, dan kemarin juga mereka berkunjung ke sini bahwa Pekadis sangat bermanfaat apa yang kami menerima, walaupun tidak sesuai dengan yang biasa diterima, tapi mereka sangat bersyukur karena walaupun dengan kondisi COVID yang ini sekolahnya hanya belajar jarak jauh atau PJJ dengan daring maupun ini, tapi program kami, dan terbukti kemarin ada 3 siswa mewakili provinsi ke KSN nasional bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik setelah kami melaksanakan monif kemarin.
Alhamdulillah 600 guru yang diagendakan oleh pemerintah lewat Satker Dinas Pendidikan berjalan dengan baik secara evaluasi. Bahkan guru negeri pun tidak melaksanakan tugas di daerah terpencil yang ditugaskan, tetap kami akan menahan gaji dan ini kami sudah laksanakan. Itu adalah program yang sudah berjalan 3 tahun, program Yayasan Indonesia Mengajar itu melihat bagaimana faktor keamanan dan kenyamanan di satu tempat, bukan saja terkait dengan kekurangan, tapi ya mereka sangat senang karena ini Indonesia Mengajar sudah 2-3 tahun program mereka dan banyak fasilitas-fasilitas dari Jakarta juga mereka senang untuk menetapkan dengan keramah-tamahan daripada orang Sula dan bisa membantu ini karena pikiran mereka juga sangat bagus baik IT-nya maupun pemahaman dalam pendidikannya dari berbagai latar belakang keilmuan dalam membantu kami dari sisi proses belajar mengajar dan mendesain pola-pola belajar. Ternyatanya di dalam kondisi COVID ini secara pembelajaran daring ataupun belajar dari rumah itu mereka program dengan baik. Kemarin kami masuk itu kami sudah mendayakan itu dan saya perintahkan ijazahnya dan semuanya, bahkan seluruh proses administrasi yang ada di sini yang berhubungan dengan legalisir baik itu dari PNS maupun TNI yang menaikkan pangkat maupun dari guru sendiri bahkan siswa itu sangat keras tidak adakan itu karena seluruhnya sudah dibiayai oleh dana BOS dan operasionalnya kami dinas melaksanakan pendidikan gratis ini sudah melaksanakan itu. Tidak ada pungutan yang memang kami laksanakan ini, bahkan kami tegas ijazah pun diberikan secara cuma-cuma karena itu memang sudah disediakan, apalagi untuk mau membayar sudah tidak ada pungutan sama sekali. Berhubungan dengan para insan pers bahwa cepat lacak dan kalau memang itu benar kami tindak lanjut bahkan dikembalikan. Tidak ada sama sekali dan kita harus tegas karena memang itulah tugas kami sebagai pelayan. Kami bukan segalanya, kami adalah pelayan pendidikan sehingga namanya sangat pungutan itu saya masuk itu sangat tegas, apapun tidak ada sama sekali. Kami Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara kemarin diundang sebelum dana transfer itu masuk tahap 1 bulan Januari oleh Kakanwil Anggaran bahwa karena perubahan regulasi dari dana transfer itu lewat kas daerah dan sekarang ini dari KPKN langsung ke rekening sekolah, sehingga berkait dengan itu ada data-data Dapodik yang memang tidak terlengkap pada saat transfer tahap pertama dana BOS itu, sehingga ada terkendalanya dari rekening mereka. Ada rekening sekolah karena data yang dikirim Dapodik dari kirim itu kepala sekolah tidak mengontrol oleh operator sekolah sehingga kendalanya, sehingga itu tahap 1 datang dua tahap pencairan 100% selesai, kita memperbaiki laporan Dapodik dan alhamdulillah tahap 2 sudah normal seluruhnya, hanya ini menunggu laporan pertanggungjawab, sedangkan tahap 3 belum masuk, masih ada di KPKN, belum terkonversi langsung ke rekening sekolah. Kalau dulu dari KPKN ke kas daerah, rekening ke daerah, RKUN daerah, baru ke sekolah. Tapi sekarang dari KPKN langsung masuk ke sekolah. Sehingga bukan keterlambatan ini karena ini, tapi faktor manajemen keuangan yang melalui transfer. Kita tahun 2020 ini kami kerjasama dengan 2 perusahaan besar di Jakarta, yaitu satu tentang pengadaan multimedia Garuda Learning System untuk bagaimana memproduksi sebuah alat desain profil perusahaan, yaitu dia memproduksi mulai daripada perubahan kurikulum sebesar tenaga pendidik, fokus pembelajaran, prosedur administrasi, sampai kepada kemudahan perencanaan pembelajaran, pembuatan rapor otomatis, pelaporan internal sekolah, sistem penilaian ujian, dan aplikatif dan pembelajaran sistem informasi akademik, pelaksanaan materi media pembelajaran silabus, seluruhnya didesain oleh alat. Itu sangat canggih. Penilaian pun rekap hasil penilaian diperoleh dari penilaian instrumen pendidikan, digabung jumlah penilaian sikap siswa, itu seluruhnya didesain dengan alat yang lengkap dan sudah terpasang di kota kabupaten seluruhnya. Dan 2021 pun Bupati perintahkan kami untuk program kembali. Yang berikut, kami kerjasama untuk menandatangani kontrak kerjasama Dinas Pendidikan dengan PT Sampurna Telekomunikasi Indonesia pada hari Senin tanggal 25 bulan November tahun 2019 untuk melaksanakan kontrak kerja pemasangan jaringan internet di seluruh sekolah. Tanggal yang tersebut di atas itu sudah terpasang di 2020 karena terhambat masalah COVID melanda dunia termasuk Indonesia, sehingga baru terpasang 23 SD dan 3 sekolah untuk jaringan internet dan Sula seluruhnya.
dan Kabupaten Kepulauan Sula. Iya. Ini adalah terobosan dari Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Sula. Kerjasama ada juga bantuan pusat langsung. Dan kemarin pada saat kami rapat dengan Menteri, semua kepala dinas meminta untuk memasang jaringan internet di sekolah lewat anggaran APBN. Tapi Sula sudah melaksanakan itu dengan kontrak kerja. Dan Sula dan Maluku Utara pemasangan fiber ini baru pertama di Maluku Utara tahun 2020. Di 10 kabupaten kota hanya Sula. Kerja berkat Bupati Hendra Tates. Dari Kepulauan Sula, Maluku Utara, tim liputan MGTV Online melaporkan.